Ya kan? Di Twitter orang anggap corona bercandaan. Sebulan kemudian pakai masker salah, cuci tangan salah. Sekarang yang disalahkan pemerintah lagi. Oke. Kalau emang kalian mau lockdown total, anggap Pak Anies ini udah bener nih. Dan Pak Wali Kota Solo udah bener. Sekarang bener. Berani nggak pemerintah nutup tempat ibadah dan tempat hiburan? Itu semua klub ditutup. Berani nggak? Berani nggak semua klub ditutup? Klub dulu deh. Tempat hiburan malam tutup. Kafe tutup. Tempat aktivitas nongkrong, kafe, tempat nongkrong, bir, bar, klub, diskotik, lounge, tutup. Tutup semua, kayak Wuhan. Gak berani kan? Gak berani kan? Iya kan? Kenapa saya bilang? Ya buktinya mana? Sekarang semua acara di klub masih ada. Hah? Semua acara di klub masih ada. Itu adalah kemungkinan yang paling besar. Kita nggak tahu orang sana sakit, ada orang sakit, lagi jogging, jedek, terus batuk. Itu baru klub. Kedua, tempat ibadah. Sekarang oke, saya Jumatan kemarin, hari Jumat saya Jumatan. Depan saya bersin, nggak ditutup. Itu satu masjid bisa kena. Kesadaran kan? Nggak bisa kan? Pemerintah itu serba salah, gitu loh. Kenapa? Karena kesadaran warganya nggak ada, Pak. Dari zaman dulu, dokter udah ngajarin 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Makan, cuci tangan di setiap saat, sebelum makan, sebelum tidur, setelah makan. Ketiga, ya kan? Setelah tempat ibadah, travel. Ketika ini di lockdown, travel, oke, lockdown semua, nggak boleh ada penerbangan antar kota. Berani nggak? Pasar ditutup. Berani nggak? Kayak Wuhan. Wuhan 7 hari setelah infeksi ditutup semua pasar. Indonesia berani? Pasar Tanah Abang lockdown 7 hari. Hancur bro langsung ekonomi Indonesia. Hancur bro. Saya mengajari kalian untuk berpikir secara jernih. Ya kan? Sekarang kita berpikir oke, urusan ibadah. Makanya pemerintah tuh serba salah sekarang. Kalau mereka salah buat kebijakan sedikit aja, ini dihujat. Misal, kalau pemerintah mau nekat nih, tutup semua tempat ibadah, tempat hiburan, sampai pasar. Berani nggak? Yang ada penjarahan, Pak. Kenapa? Kita cek kemarin histori di Palu. Kita cek histori di Lombok. Ketika ada tragedi gempa di Palu dan di Lombok, ya kan? Itu terisolasi, minimarket dijarah, Pak. Bantuan datang dijarah, Pak. Sekarang kalau misal di lockdown, jumlah polisi di Indonesia aja tuh 400 ribuan. Jumlah penduduk Indonesia 200 juta. Jika di lockdown, berarti kekuatan kita hanya di polisi sama TNI sama dokter. Pom bensin, gak ada yang jaga, dijarah, Pak. Minimarket, gak ada yang jaga, pasti dijarah, Pak. Sekarang pemerintah tuh mikirnya domino. Kemarin isu corona 2 aja sakit, masker di resell. Ini kalau misalkan salah kebijakan aja, bukan hanya masker bro yang di resell, bawang putih aja di resell. Ya kan? Sekarang saya tidak mau ini dibuat bercandaan Bor. Yang Insta Live, tolong banget. Gak etis Bor, karena ini serius. Ini serius men. Kalian harus tahu definisinya. Kita udah bukan saatnya nyala-nyalain. Sekarang kita akan jelasin. Saya akan jelasin. Ya kan? Susah Bor. Ya kan? Susah ini serba salah Bor. Langkah pertama Pak Anies, itu saya apresiasi. Saya nggak pro dia, tapi untuk nutup tempat wisata, nutup tempat kuliah, itu saya setuju. Kenapa? Karena itu contoh lockdown paling pertama. Menutup akses publik. Tapi kurang bro. Kurang Pak. Kalau Anda berani, Anda harus menganjurkan mall, ya kan? Pasar, ya kan? Tempat hiburan, kafe, lounge, tutup bro. Tutup. Berani nggak? Jakarta dulu bro. Karena Jakarta ini pusat negara bros. Kalau sampai Jakarta ini, kenapa saya bilang paling parah? Hampir 60% penyebaran itu di Jakarta semua. Dan sebagian besar di selatan. Kenapa? Ya karena itu. Paham Bor? Jakarta dulu yang harus di-lock. Mulai dari tempat-tempat kemarin wisata, oke.
Kedua adalah sekarang yang kenain semua tempat akses ruang publik tutup, bro. Semuanya, resikonya apapun harus bertahap. Hanya boleh keluar ke tempat bahan sembako, itu pun dijaga sama polisi. Sebelum di lock, tolong nih, setiap pom bensin harus dijaga sama satu polisi. Setiap minimarket harus dijaga sama polisi. Susah kan? Susah banget. Setelah itu tempat hiburan, baru tempat ibadah. Batasi aksesnya. Bukan kita membatasi orang beribadah, bukan. Tapi saya akuin, saya Jumatan kemarin bersin di depan saya, haceng, alhamdulillah. Emang, tapi itu nyebar kemana-mana, Bor. Ke gereja ada salam damai, kena, Bor. Berani nggak pemerintah? Pemerintah di sini harus edukasi masyarakat. Pentingnya menjaga keselamatan diri dulu, at least 2 minggu. Tutup 14 hari dulu. Setiap, dan saran saya, selama ditutup, kasih disinfektan. Di setiap ruang publik, kasih disinfektan. Ya, kasih disinfektan. Jadi, tutup semua akses publik yang ada di Jakarta. Entah itu mall, entah itu pasar, entah itu tempat ibadah, tempat klub, hiburan, apapun. Dan selama 14 hari itu harus disemprot disinfektan. Dan karena ini wabah DB juga, semprot juga dengan semprotan nyamuk. Ya, setelah disinfektan, baru bertahap. Saya jamin infeksi akan menurun drastis kalau misalkan semua ini diurus. Setelah Jakarta kelar, baru kita urusin kota lain yang lebih parah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, nah satu-satunya yang dibuka itu adalah tempat kebutuhan pokok, dan itu pun harus dijaga sama polisi. Kalau tiba-tiba pemerintah lockdown tanpa kesiapan keamanan, yang terjadi penjaraan. Paham teman-teman semua? Jadi tolong banget buat teman-teman, jangan teriakan asal hashtag ini, men. Karena ini bisa menyebabkan chaos. Ini bisa nyebabin chaos kalau kalian nggak tahu maksudnya apa. Kalau asal lockdown, padahal pom bensin belum dijaga polisi, padahal minimarket belum dijaga polisi, itu yang terjadi chaos, Pak. Kasihan pemerintah, kasihan warganya awam yang nggak ngerti apa-apa, kasihan orang-orang rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa. Sekarang rakyat jelata, rakjel, kayak saya warga biasa, dokter yang di pinggiran nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba di lock gitu aja. Harus ada edukasi, Bor. Iya kan? Kalau kalian nggak mau infeksi ini bernyebar, sebagai kalian yang sakit, kalau kalian ada gejala sakit, ya kalian ngelok diri kalian sendiri di rumah. Jadi jangan kalian asal teriakan hashtag lockdown, tapi kalian nggak ngerti artinya. Ini nutup satu negara itu nggak gampang, bos. Indonesia itu tidak sekeren Cina. Indonesia tuh gak sekeren Korsel, yang nutup tinggal nutup, warganya patuh. Indonesia tuh warganya, naudzubillah, Pak, gak bisa, sulit banget, ya kan? Lampu merah aja dilanggar, larangan rokok aja dilanggar, parkir sembarangan aja dilanggar. Ini nyuruh orang di rumah, susah, edukasinya susah. Nutup satu tempat publik aja susah, apalagi nutup satu negara. Makanya bertahap. Tolong pahamilah semua teman-teman. Tolonglah. Kalian itu, kalau kalian sehat, jangan buat kondisi itu tambah runyam. Lockdown tuh bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sakit, ya di rumah stay. Gak usah sok-sokan keluar. Kalau kita nggak penting-penting banget, gak usah keluar rumah. Gak usah keluar rumah. Kalau kita nggak penting banget, sekarang saya lihat tadi di PIK, semua klub, semua masih rame, cuk. Semua tempat hiburan masih rame, coy. Hah? Kalian semua teriak-teriak corona, men. Tapi kalian nggak sadar,
Dengan hal seperti ini bisa ketularan. Kesadaran ini dari diri masing-masing, Pak. Jangan hanya mengarahkan pemerintah.